Halo anak semua, salam DJTM dari Pak Guru untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar muatan IPA modul tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Di mana kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang subtema 2, yaitu sistem gerak pada manusia. Sudah siap belajar hari ini? Ayo, kalau sudah siap, disimak baik-baik ya, supaya kalian paham. Ayo kita mulai belajarnya. Nah anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah contoh beberapa aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh untuk bergerak. Yang pertama untuk berjalan, olahraga yaitu bersepeda, berlari, membaca buku, serta olahraga bermain bola. Apa sajakah alat gerak itu? Alat gerak manusia itu terdiri dari otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Tahukah kamu, sistem gerak manusia secara umum terdiri kerjasama antar organ sistem gerak seperti rangka atau susunan tulang, persendian, dan otot. Nah anak-anak, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, kita akan membahas tentang rangka manusia. Rangka manusia adalah susunan tulang-tulang yang saling bersambung dan membentuk tubuh manusia. Rangka manusia terdiri atas rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Fungsi rangka. Rangka manusia itu terdiri atas tulang yang merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian. Fungsi rangka pada manusia yang pertama memberi bentuk tubuh, yang kedua sebagai alat gerak pasif, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat menegakkan dan menguatkan tubuh, yang kelima, tempat pembentukan sel darah merah, dan yang keenam, melindungi organ-organ tubuh yang penting atau vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini adalah struktur anggota rangka pada tubuh manusia. Ada rangka kepala, rangka anggota gerak atas yaitu tangan, rangka badan, dan rangka anggota gerak bawah. Kemudian yaitu tengkorak. Rangka kepala atau tengkorak berfungsi melindungi organ-organ di dalam kepala. Bagian-bagian tengkorak yaitu tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang pipi, tulang tapis, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping adalah rangka kepala yang terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang hidung, tulang sekat hidung, tulang mata, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang kepala belakang, dan tulang pelipis. Rangka badan dan rangka anggota gerak. Rangka badan dan rangka anggota gerak adalah kumpulan dari bagian-bagian rangka yang ada di dalam tubuh manusia. Bagian-bagian rangka badan dan rangka anggota gerak yaitu tulang selangka, tulang belikat, tulang dada,
tulang rusuk sejati, tulang lengan atas, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, tulang belakang, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang pinggul, tulang duduk, tulang kemaluan, tulang paha, tulang tempurung, tulang lutut kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan tulang-tulang jari kaki. Rangka badan dan rangka anggota gerak itu bisa kalian perhatikan gambar yang ada ditampilkan di depan kalian. Yang ini adalah rangka anggota gerak, di mana rangka anggota gerak ini terdiri dari rangka gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Di mana rangka anggota gerak atas itu terdiri dari tulang pengumpil, tulang hasta, tulang lengan atas, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan. Dan anggota gerak bawah itu terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang kering, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Sedangkan rangka badan itu terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Nah, ini coba kalian perhatikan ya. Bentuk dan jenis tulang manusia. Berdasarkan bentuk, terdiri dari tulang pipi dan tulang pipa. Tulang pipi itu adalah tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pipa adalah tulang paha dan tulang lengan. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, di mana terdiri dari tulang rawan, contohnya adalah telinga. Nah, ini gambarnya ya, disimak baik-baik. Kemudian yang kedua adalah tulang keras, di mana contoh tulang keras ini adalah tulang tengkorak. Ini disimak baik-baik ya. Kemudian sendi. Sendi adalah tempat dua tulang terhubung sehingga tulang dapat digerakkan. Sendi juga termasuk tempat pertemuan beberapa buah tulang. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping beberapa jenis sendi pada manusia. Nah, yang pertama itu disebut dengan sendi putar, sendi engsel, ketiga adalah sendi pelana, sendi geser, dan sendi peluru. Berikut penjelasan beberapa jenis sendi beserta fungsi gerak sendi dan letaknya. Jenis sendi putar itu fungsinya adalah dapat digerakkan, memutar, atau berotasi. Letaknya adalah pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Kemudian sendi engsel, di mana fungsi dari gerak sendi engsel ini adalah gerakan satu arah. Letaknya berada di tulang lengan atas, gelang bahu, tulang paha, dan panggul. Kemudian sendi pelana. Fungsi gerak sendi ini dapat digerakkan kedua arah, yaitu samping dan depan. Letaknya berada di tulang pangkal ibu jari tangan dan tulang telapak tangan. Kemudian jenis sendi peluru. Fungsi dari gerak sendi ini dapat digerakkan ke semua arah. Letaknya berada di tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan berbentuk mangkuk, seperti tulang panggul dan tulang paha. Kemudian jenis sendi geser. Fungsi gerak sendi ini yaitu gerakannya terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Letaknya terdapat di antara tulang-tulang pergelangan dan tulang selangkah. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan.
Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau mengencang dan berelaksasi atau mengendur. Otot manusia itu terdiri dari fungsi, yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya yaitu berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, fungsinya yaitu menggerakkan jantung. Sedangkan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jenis otot itu terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Otot lurik menempel pada rangka tubuh, menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Sedangkan otot jantung menggerakkan jantung. Apa sih ciri-ciri dari ketiga jenis otot tersebut? Otot polos itu ciri-cirinya yaitu waktu berkontraksi antara 3 sampai dengan 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Sedangkan yang terakhir yaitu yang ke-8, tidak diperintahkan oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, ini adalah contoh gambar dari otot polos. Kemudian yang berikutnya adalah otot lurik, di mana ciri-ciri otot lurik yaitu yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, yaitu multisel. Dan yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Nah, ini adalah contoh gambar dari otot lurik. Kemudian, otot jantung. Ciri-cirinya, otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, ini adalah contoh gambar otot jantung. Nah, anak-anak, sekian dulu materi kita tentang subtema 2, yaitu sistem alat gerak pada manusia. Akhir kata dari Pak Guru, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Dadah!